Halo, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 6, saya Anggistiana dan kawan saya Rika Arif Alevi ingin menyampaikan apa itu kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Faktor-faktor kesehatan bank. Faktor yang pertama yaitu permodalan atau kapital. Yang kedua, kualitas aset atau asset quality. Yang ketiga, manajemen atau manajemen. Yang keempat, rentabilitas atau earning. Yang kelima, likuiditas atau liquidity. Yang keenam, sensitivitas terhadap resiko pasar atau sensitivity to market risk. Aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyihatan perbankan. Badan khusus tersebut mempunyai wewenang yang pertama yaitu mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham. Yang kedua, mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan komisaris bank. Yang ketiga, menguasai, mengelola dan melaksanakan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang keempat, meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga yang menurut pertimbangan Badan Khusus Penindakan Bank. Pelanggaran aturan kesehatan bank. Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan antara lain. Yang pertama, pemegang saham menambah modal. Yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank. Yang ketiga, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Yang keempat, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Yang kelima, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Dan yang terakhir yaitu bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Fokus selanjutnya yaitu rahasia bank. Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dan menurut pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Aturan rahasia bank. Rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah mencantumkan aturan tentang rahasia bank dalam bab 1 pasal 1 butir 16 dan bab 2 pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan bab 7 pasal 47. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian dirubah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pengecualian terhadap rahasia bank. Yang pertama, kepentingan perpajakan. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang diserahkan oleh BUPLN dan PUPN. Yang ketiga, kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Yang keempat, tukar-menukar informasi antar bank. Yang kelima, atas permintaan, persetujuan, dan kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Yang keenam, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Yang ketujuh, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia.
Yang kedelapan, pengecualian bagi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPM. Yang kesembilan, perkara pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, sekian dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.